وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengkajian kitab Al-Arba'un Asy-Syababiyah, dan kita sudah masuk pada bab tentang a'mal asy-syabab, amalan-amalan para pemuda. Meskipun amalan-amalan ini tidak hanya untuk pemuda, tapi juga untuk seluruh kaum muslimin, tapi semestinya pemuda lebih pantas untuk mengamalkannya karena mereka masih punya kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang-orang tua. Nah, kita sudah sampai pada hadis yang ke-16. Faqala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man shallal isya, siapa yang salat isya fi jama'atin, berjamaah, faka'annama, maka seolah-olah, qama, dia qiyamul lail, nisfal lail, separuh malam. Wa man shalla, dan barang siapa yang salat as-subha, salat subuh, fi jama'atin, di dalam berjamaah, faka'annama, maka seolah-olah, shallal laila kullah, dia salat sepanjang malam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi maksud penulis adalah menghasung para pemuda untuk hadir dalam sholat jamaah, terutama sholat subuh dan sholat isya, karena besarnya fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud shallal laila kullah, sholat semalam suntuk, ini maksudnya adalah kalau sholat subuh kemudian sholat isyaknya juga berjamaah. Jadi sholat isyaknya pahalanya sama dengan sholat separuh malam, sholat subuhnya pahalanya sholat separuh malam. Nah, ketika digabung antara isyak dan subuh berjamaah berarti seluruh malam, sepanjang malam. Demikian penjelasan yang masyhur untuk hadis ini. Meskipun ada sebagian masyayikh yang menjelaskan bahwa shallal laila kullah, salat semalam suntuk, ini untuk salat subuh saja. Jadi kalau isyaknya berjamaah, subuhnya berjamaah, berarti pahalanya seperti sholat 1,5 malam. Tapi pendapat yang masyhur tidak seperti itu. Sholat isyaknya separuh, sholat subuhnya separuh. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kalimat ini, man, siapapun. Isim man ini disebut dalam ilmu bahasa Arab sebagai ismul mausul. Isim mausul itu menunjukkan umum. Sehingga man ini mencakup laki maupun perempuan. Jadi laki-laki sholat jamaah ke masjid berjamaah, pahala sholat separuh malam. Perempuan sholat berjamaah di masjid, sholat isya, pahala separuh malam. Tetapi sebagian orang kemudian bingung. Kenapa? Karena adanya hadis yang menghasung para wanita untuk sholat di rumah masing-masing. Khairu masajidin nisa, sebaik-baik masjidnya para wanita itu adalah qa'ru buyutihin, bagian dalam dari rumahnya masing-masing. Hadis riwayat Ahmad. Ini sebenarnya tidak perlu dibingungkan karena tidak bertentangan. Jadi laki jamaah di masjid dapat fadilah ini, perempuan jamaah di masjid dapat fadilah ini, tapi kalau dia sholat di rumah maka lebih baik daripada fadilah ini. Jelas nih? Enggak bertentangan. Maka tetap saja perempuan lebih utama sholatnya di rumah. Tetapi boleh dia sholat di masjid. Bebas, tidak ada masalah. Dan perempuan itu ada kecenderungan masing-masing. Ada yang cenderung sholatnya di rumah, silahkan, itulah yang terbaik. Ada yang cenderung sholat di masjid, silahkan, tidak dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun untuk laki-laki, maka inilah yang diamalkan, yaitu sholat berjamaah di masjid. Faedah yang kedua, di sini disebutkan shallal isya, salat isya, dan sholat subuh, salat subuh.
Kenapa untuk sholat isya dan sholat subuh pahalanya lebih besar daripada sholat yang lain? Kenapa? Karena isya ini malam hari gelap gulita. Subuh ini juga malam hari gelap gulita. Masih ngantuk pada saat sholat subuh, sudah ngantuk pada saat sholat isya. Sehingga besarnya pahala ini disebabkan karena beratnya amalan tersebut. Maka jawaban untuk pertanyaan tadi adalah sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nasobiki. Beliau bersabda, innalaka minal ajri, sesungguhnya engkau mendapatkan pahala, innalaki minal ajr, sesungguhnya engkau mendapatkan pahala, ala qadri nasobiki, sesuai kadar lelahmu, wa nafaqatiki, dan sesuai kadar nafkah yang kamu keluarkan. Nah, sholat isya itu lebih lelah dari sisi sudah pada ngantuk. Sholat subuh itu lebih lelah atau lebih susah dari sisi karena dia masih ngantuk. Nah, dia paksa ngantuknya untuk kemudian sholat berjamaah di masjid. Nah, ini ada nilai plus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pahalanya pun dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makna ini kita temukan dalam banyak hadis, bahwasanya orang beramal berat maka pahalanya dibesarkan oleh Allah. Kita temukan dalam banyak hadis. Misalnya saja satu hadis tentang puasa. Beliau bersabda, man shoma, barang siapa yang puasa yauman, satu hari saja, fi sabilillah, pada saat jihad fi sabilillah, maka Allah pun menjauhkan dengan satu hari tadi dari panasnya neraka jahanam sejauh 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kenapa puasa pada saat jihad fi sabilillah pahalanya sebesar ini? Karena berat. Puasa lapar, lemas, tapi disambi dengan jihad fisabilillah yang perlu tenaga, perlu fisik. Nah, maka ini lelah ditambah lelah, maka pahalanya dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak hanya dalam masalah ibadah mahdhah. Salat kan ibadah mahdhah. Puasa kan ibadah mahdhah. Ibadah yang tidak mahdhah yaitu ibadah muamalah juga sama. Membantu orang dengan bantuan sedikit, ya pahalanya tentu lebih sedikit. Membantu orang dengan bantuan yang lebih besar, maka ini lebih memberatkan kepada jiwa, berarti pahalanya lebih besar. Termasuk juga menikah. Menikah 4 sama 1, lebih bagus mana? 4, tapi tidak kita amalkan, gitu. Apakah ada dalilnya? Ada. Aktsaruha nisaan. Riwayat Bukhari, nanti dilihat yang punya Sahih Bukhari, pada hadis nomor 5069. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, hal tazawwajta, sudahkah kamu menikah? Qultu la, saya jawab belum. Qala, Ibnu Abbas mengatakan, fatazawwaj, nikahlah. Fa inna khaira hadhil ummah, maka sungguh orang terbaik dari umat ini adalah aktsaruha nisaan, yang paling banyak istrinya. Jadi istri 2 lebih bagus daripada ya Pak? Istri 1. Istri 4 lebih bagus daripada istri 3 dan seterusnya. Kenapa? Dia lebih berat. Menanggung nafkahnya 4 orang dengan menanggung nafkahnya 1 orang. Nah, itu lebih berat yang 4 orang. Maka lebih bagus. Tapi tentu saja pengamalan hadis ini bukan untuk syahwat, tetapi pengamalannya adalah untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faedah yang terakhir, hadis ini sama sekali maksudnya Nabi bukan untuk membuat orang itu malas tahajud, bukan. Jadi orang salah paham kalau mengatakan sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah sudah seperti sholat semalam suntuk, berarti nggak usah tahajud. Ini kesimpulan salah. Bukan itu yang dimaksud Nabi. Nabi menghasung orang untuk sholat subuh berjamaah, menghasung orang untuk sholat isya berjamaah. Itu tujuannya. Adapun Nabi menghasung sholat malam, itu ada hadisnya yang lain. Nah, sehingga ini kalau dipahami, ini sudah menggugurkan kita keharusan sholat malam. Ini salah paham. Tidak seperti itu yang dimaksud oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis seperti ini sangat banyak. Contohnya satu saja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bicara tentang fadilah zikir. Beliau mengatakan,
Zikir itu adalah amal terbaik. Sangat meninggikan derajat. Lebih baik dari infak emas perak, lebih baik daripada perang jihad fisabilillah. Kalau ada orang kemudian mengatakan, kalau begitu saya zikir saja, nggak usah jihad, nggak usah sedekah, itu salah paham. Ini Nabi maksudnya adalah menghasung banyak zikir, karena ternyata fadilahnya besar. Bukan maksud Nabi nggak usah jihad, nggak usah infak, nggak begitu. Fadilah jihad beliau hasung dalam hadis-hadis yang lain. Fadilah infak beliau hasung dalam hadis-hadis yang lain. Nah, maka salah tafsir ketika seseorang mengatakan atau menyimpulkan seperti itu. Hadis 17. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an aq'uda, sungguh bahwasanya saya duduk ma'a qaumin, bersama suatu kaum yadhkurunallaha ta'ala, yang zikir kepada Allah Ta'ala, min salatil ghadati, dari salat subuh, hatta tatlu'a syamsu, sampai terbit matahari jam 6 misalnya. Ahabbu ilayya, lebih saya sukai, min an u'tiqa, daripada memerdekakan, arba'atan, 4 orang, min waladi Ismail, dari keturunan Nabi Ismail, maksudnya orang-orang Arab yang biasanya harganya mahal, budak Arab itu. Wala an aq'uda, dan sungguh bahwasanya saya duduk ma'a qaumin, bersama kaum yadhkurunallaha, yang berzikir kepada Allah, min salatil asr, dari salat asar, ila an taghruba syamsu, sampai tenggelam matahari. Ahabbu ilayya, lebih saya sukai, min an u'tiqa arba'ah, daripada saya memerdekakan 4 orang budak biasa. Hadis riwayat Abu Daud sahih. Jadi maksud penulis, hendaklah para pemuda itu menghadiri majelis-majelis zikir, yaitu majelis-majelis ilmu yang diadakan ada kalanya ba'da subuh atau ba'da asar. Dan inilah dalil yang dipakai oleh beberapa masyayikhuna, beberapa guru kita, termasuk Al-Ustadz Mudzakir hafizahullah, mengadakan pengajian ba'da subuh. Juga mengadakan pengajian ba'da asar. Ba'da subuh di masjid beliau, Masjid Al-Abrar, ada tafsir. Di Masjid Nabawi ada majelis ilmu setiap ba'da subuh. Yang sudah pernah umrah pasti melihat dengan mata kepalanya ada majelis-majelis tafsir ba'da subuh di Masjid Nabawi. Tapi lingkupnya lebih kecil memang, yang hadir lebih sedikit. Demikian juga nanti ada pengajian lagi ba'da asar, min salatil asar. Nah, sekarang untuk menyimak kajian-kajian tersebut tidak harus panjenengan datang ke Mekah, datang ke Madinah, karena sudah di live streamingkan. Dari Indonesia ke Arab Saudi itu jaraknya sekitar 4 jam. Nah, sehingga kalau pengajian ba'da subuh di sana itu kira-kira di sini jam 9 pagi. Di sana jam 5 kan? 6, 7, 8, 9. Live streaming jam 9 pagi. Itu kita bisa menghadiri pengajian ba'da subuh di sana. Kalau di Mesir jaraknya 5 jam. Nah, berarti jam 10 pagi. Itu pengajian ba'da subuh yang ada di Mesir. Alhamdulillahirabbil alamin, jarak yang jauh oleh Allah didekatkan dengan adanya internet dan sejenisnya ini perlu disyukuri, adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, di sini disebutkan aq'uda, duduk. Duduk bersama orang-orang baik. Meskipun tidak mengamalkan apa yang mereka amalkan, ini sudah mendapatkan keberuntungan. Jadi misalnya orang-orang itu zikir, tapi kita tidak zikir. Kita cuma duduk bersama mereka. Ini sudah mendapatkan fadilah. Bagaimana lagi kalau duduk plus ditambah dengan zikir tersebut. Majelis ilmu seperti ini termasuk majelis yadhkurunallah. Karena zikir kepada Allah ada 2 macam. Yang pertama adalah zikru asma'illah, menyebut nama Allah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang kedua, zikru ahkamillah, menyebutkan hukum-hukum Allah, halal, haram, wajib, sunnah, ini hukum-hukum Allah. Maka majelis ilmu oleh para ulama disebut sebagai majelis zikir karena dia termasuk zikru ahkamillah. Bahkan seringkali majelis zikir menggabungkan antara zikru asma'illah dengan zikru ahkamillah. Karena ketika majelis ilmu seperti ini disebut nama Allah. Allah berkalam, Rasulullah bersabda. Nama Allah disebutkan terus.
Maka majelis ilmu jelas termasuk majelis zikir, dan itulah yang dimaksud di sini yadhkurunallaha ta'ala. Zikir maksudnya adalah majelis ilmu. Faedah berikutnya, hadis ini menghasung kita untuk berada di masjid, majelis zikir, sampai terbit matahari dari ba'da subuh. Menghasung kita bermajelis zikir, bermajelis ilmu di masjid dari ba'da asar sampai tenggelam matahari. Tapi fadilahnya ternyata berbeda. Yang ba'da subuh lebih utama, karena setingkat dengan memerdekakan 4 budak keturunan Arab yang harganya mahal. Tapi kalau majelis ilmunya ba'da asar, maka seperti memerdekakan 4 budak biasa, yang harganya juga biasa. Dari sini diambil pelajaran bahwa waktu pagi lebih utama daripada waktu sore. Pagi ba'da subuh lebih utama daripada sore ba'da asar. Meskipun dua-duanya waktu yang utama. Kita lihat hadis lain yang menunjukkan hal itu. Ini hadis menunjukkan fadilah waktu ba'da subuh. Rasul bersabda, Allahumma ya Allah, barik li ummati, berkahilah untuk umatku fi bukuriha, pada waktu bukurnya, yaitu ba'da subuh sampai terbit matahari. Maka ba'da subuh ini waktu berkah. Adapun ba'da asar, apa dalilnya? Dia termasuk waktu yang utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iltamisut sa'ah allati turja fi yaumil jum'ah. Carilah waktu mustajab yang ada di hari Jumat ba'dal asr, setelah asar, ila ghaibubati syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi ternyata waktu mustajab Jumat itu diletakkan oleh Allah di waktu ba'da asar. Ini menunjukkan fadilah waktu ba'da asar. Dipilih oleh Allah untuk meletakkan waktu yang mulia. Hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salasatun la yukallimuhumullah. Ada 3 orang tidak akan diajak bicara oleh Allah besok pada hari kiamat, alias Allah murka. Kenapa? Salah satunya adalah halafa ala yaminin kadzibah. Dia bersumpah bohong ba'dal asri, setelah asar, untuk merampas hartanya orang muslim yang lain. Nah, kata-kata setelah asar ini menunjukkan menurut para ulama ini waktu mulia. Sehingga sumpah bohong di waktu mulia dosanya lebih besar. Sebagaimana perbuatan maksiat dilakukan di tempat yang mulia, maka dosanya lebih besar. Saya sering contohkan zina misalnya. Zina di hotel dengan zina di masjid itu derajatnya berbeda. Kalau zina di hotel itu rata-rata orang begitu, cari tempat aman sehingga keluar dari rumah, ketemuan. Gitu. Tapi kalau zina di hotel, wah ini kurang ajarnya, keterlaluan. Gitu. Apalagi sisa zinanya ditinggalkan di mihrab, wah ini tambah kurang ajar. Ini pasti ketemu bisa disembelih ini kalau orang-orang marah. Nah ini wajar seperti ini karena tempatnya mulia. Demikian juga ba'dal asr ini disebutkan menunjukkan waktu yang mulia. Maka kesimpulannya dari hadis ini adalah adanya tafadul al-awqat. Tafadul itu adalah perbedaan derajat antara waktu-waktu. Ada hari lebih utama daripada hari yang lain, ada waktu lebih utama daripada waktu yang lain. Secara ringkas para ulama mengatakan bahwa waktu malam lebih utama daripada waktu siang. Kemudian secara ringkas para ulama mengatakan sepertiga malam lebih utama daripada awal malam. Nah, maka waktu itu mengalami tafadul atau bertingkat-tingkat. Sehingga mari kita ketahui mana waktu-waktu mulia untuk kita ambil kemuliaan yang ada padanya, jangan disia-siakan. Satu hadis lagi. An Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kharaja, siapa yang keluar min baitihi, dari rumahnya, mutatahhiran, bersuci, ila salatin maktubah, kepada salat wajib, fa ajruhu, maka pahalanya, ka ajril hajjil muhrim, seperti pahala orang haji yang melakukan ihram. Ini hadis menghasung kita untuk salat wajib ke masjid karena pahalanya seperti ibadah haji. Dan ini termasuk rahmat Allah kepada umat Islam. Allah tahu tidak semua orang Islam bisa haji. Maka Allah sudah ciptakan amal yang ringan yang pahalanya seperti ibadah haji. Sebagian ulama mengatakan mutatahhiran, bersuci dari rumah, ini syarat. Sehingga kalau dia bersucinya di masjid, maka dia tidak mendapatkan fadilah ini.
Tetapi fihi nazar, ya, penjelasan seperti itu perlu ditinjau ulang. Karena intinya sebenarnya bukan bersucinya, tapi intinya adalah apa? Salat jamaahnya. Tapi supaya kita sesuai dengan lafal hadis ini, maka lebih baik kita berwudu sejak dari rumah. Jadi lebih utama wudu di rumah daripada wudu di masjid. Kenapa? Karena ketika kita sudah suci, maka kondisi kita berbeda dengan kondisi ketika belum suci. Orang suci itu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang sedang berhadas. Buktinya orang suci, kata Nabi, la yamassul Qur'an illa tahir. Jangan menyentuh mushaf Quran kecuali orang yang suci. Nah, berarti orang suci lebih tinggi derajatnya. Kemudian, wa man kharaja, dan barang siapa yang keluar ila tasbihid duha, kepada salat sunnah duha. Tasbih artinya salat sunnah. La yang sibuhu, tidaklah menegakkan dia illa iyah, kecuali untuk salat duha. Fa ajruhu ka ajril mu'tamir, maka pahalanya seperti pahala orang yang umrah. Jadi betapa mudahnya cari pahala umrah, tidak perlu keluar duit 30 juta, cukup salat duha. Kharaja, keluar, keluar kemana? Ada dua tafsiran. Syafi'iyah mengatakan keluar berarti dari rumahnya menuju ke masjid. Makanya mazhab Syafi'i mengatakan sunnah sholat duha dilakukan di masjid. Berdasarkan hadis ini kharaja. Pendapat yang kedua, bahwasanya keluar ini bukan keluar dari rumah, tapi keluar dari aktivitas dunia. Kemudian dia tinggalkan menuju sholat duha. Sedang bekerja, jaga toko misalnya, tokonya ditutup dulu sebentar, atau disuruh istrinya dulu yang jaga, saya keluar untuk sholat duha. Dan makna ini insya Allah lebih bagus karena tidak kita ketahui bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat duha di masjid. Beliau kalau sholat duha di rumah, sholat sunnahnya di rumah. Hasungan secara umum bahwasanya sholat sunnah itu lebih bagus dilakukan di rumah. Nah, maka ketika hasungan sholat duha di masjid, ini keluar dari kaidah umum. Bahkan Ibnu Umar menganggap orang-orang yang sengaja keluar dari rumah menuju sholat duha di masjid itu adalah bid'ah, kata Ibnu Umar. Tapi tetap saja ini khilafiyah. Bagi yang mengikuti mazhab Syafi'i, keluar ke masjid untuk sholat duha supaya lebih khusyuk, silahkan. Kalau di rumah nanti terganggu anak-anak, keluar ke masjid supaya khusyuk. Atau keluar ke masjid sekalian untuk jalan-jalan supaya sehat. Karena katanya setiap hari supaya sehat itu jalannya 2000 langkah. Nah, kalau cuma sholat 5 waktu, masih 1500 langkah misalnya. Nah, tambahi sholat duha supaya jadi 2000 langkah. Silahkan, nggak ada masalah mengikuti madhab Syafi'i dalam hal ini. Terakhir, wa sholatun, dan sholat ala athari sholatin, setelah sholat yang lain. La laghwa bainahuma, tidak ada sia-sia antara keduanya. Kitabun, dicatat, fi illiyin, di dalam illiyin, yaitu tempat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disunahkan segera sholat ba'diyah dilakukan. Sholat maghrib selesai, ba'diyahnya segera. Jangan sampai antara sholat maghrib dengan sholat ba'diyah ada sesuatu yang lagho, yang sia-sia. Karena kalau sudah ada sesuatu yang lagho, maka tidak mendapatkan fadilah ini. Karena di sini syarat, la laghwa, tidak ada sesuatu yang sia-sia antara keduanya. Setelah sholat isya juga begitu. Segera dilakukan sholat sunnah ba'diyah, maka kalaupun ada kelaghuan, maka laghunya itu setelah sholat sunnah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat dibacakan benar dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin.